Di desa terpencil bernama Dusun Randu Alas, cerita tentang kain kafan hitam sudah turun-temurun dibisikkan dari mulut ke mulut. Konon, kain itu bukan kain biasa. Katanya, kain itu muncul hanya ketika ada orang yang mati tidak wajar, mati dengan penuh dendam, atau mati sebelum waktunya. Berbeda dengan kain kafan biasa yang berwarna putih bersih melambangkan kesucian. Kain kafan hitam itu melambangkan dosa, kesedihan yang mendalam, dan kutukan. Siapapun yang dibungkus dengan kain itu, arwahnya tidak akan tenang, dan akan terus berkeliaran di antara kehidupan dan kematian. Membawa nasib buruk bagi siapa saja yang berani menyentuhnya. Namun, tidak ada yang benar-benar pernah melihatnya secara langsung. Hanya cerita orang tua-tua yang terdengar seperti dongeng pengantar tidur. Hingga satu peristiwa mengubah segalanya. Semuanya bermula saat Pak Hadi, seorang pedagang kain kaya di desa itu, meninggal dunia secara mendadak. Tidak ada yang tahu penyebab pastinya. Pagi hari ia masih terlihat sehat dan bugar. Siangnya ia ditemukan tergeletak kaku di gudang penyimpanan barangnya. Yang paling aneh, saat jasadnya dibawa ke rumah, seluruh penduduk desa yang melihatnya merasa merinding. Tubuh Pak Hadi terlihat hitam dan membiru, seolah-olah ia terbakar api yang tidak terlihat. Matanya terbelalak menatap langit-langit, penuh ketakutan yang tak terlukiskan. Sesuai adat desa, jenazah harus dimandikan dan dikafankan oleh tetua adat. Ki Sastro. Ki Sastro adalah orang yang paling dihormati. Ia mengerti segala hal tentang tradisi dan hal-hal gaib. Saat ia masuk ke ruang jenazah dan membuka kain penutup tubuh Pak Hadi, napasnya tercekat. Di atas meja kayu tempat jenazah berbaring, tergeletak selembar kain kafan berwarna hitam pekat. Kain itu berkilau redup meskipun ruangan itu remang-remang, dan udara di sekitarnya terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Ki Sastro gemetar. Ia tahu betul apa itu. Ini pertanda buruk. Gumamnya pelan, tapi cukup terdengar oleh warga yang menunggu di luar. Warga desa mulai berbisik-bisik, banyak yang ingat cerita lama. Kain kafan hitam. Legenda yang katanya membawa malapetaka. Beberapa warga menyarankan agar kain itu dibakar saja. Tapi Ki Sastro melarang keras. Kain ini muncul dengan sendirinya. Ini bukan milik kita untuk dihancurkan. Ini adalah takdir yang menunggu Pak Hadi. Jika kita mengganggunya, kutukannya akan menimpa kita semua. Ucap Ki Sastro dengan wajah pucat. Dengan tangan gemetar, Ki Sastro dan beberapa orang kepercayaan akhirnya memakaikan kain kafan hitam itu ke tubuh Pak Hadi. Anehnya, begitu kain itu menyentuh kulit Pak Hadi, warna tubuh yang membiru perlahan memudar, kembali seperti warna kulit manusia biasa. Namun, wajah jenazah itu tetap kaku. Dan ada sensasi mengerikan seolah-olah tubuh itu masih bernapas pelan di bawah bungkusan kain hitam itu. Pemakaman dilakukan dengan sangat cepat dan tertutup. Tidak ada doa yang dilantunkan dengan suara keras. Tidak ada tangisan yang meledak-ledak. Semua orang merasa takut. Saat peti mati diturunkan ke liang lahat, angin kencang tiba-tiba berhembus, membawa debu dan daun kering hingga menutupi mata warga. Ketika angin reda, Ki Sastro melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di atas gundukan tanah yang baru saja ditimbun,
Terlihat jejak kaki basah yang mengarah keluar dari kuburan, menuju ke dalam hutan belakang desa. Malam itu, suasana di Dusun Randu Alas berubah menjadi mencekam. Tidak ada warga yang berani keluar rumah setelah azan maghrib berkumandang. Lampu-lampu minyak dinyalakan di setiap sudut rumah. Pintu dan jendela dikunci rapat. Di kedai kopi, para pemuda berkumpul, membicarakan kejadian siang itu. Di antara mereka ada Dimas, seorang pemuda yang skeptis. Ia tidak terlalu percaya dengan mitos-mitos desa. Baginya, kain kafan hitam itu hanyalah kain biasa yang entah bagaimana caranya bisa ada di sana. Mungkin ulah orang iseng. "Ah, kalian terlalu takut-takutan," kata Dimas sambil tertawa kecil. "Itu cuma kain. Mana ada kain yang bisa bawa sial?" "Itu cuma cerita orang zaman dulu. Biar kita nggak nakut-nakutin orang." Temannya, Joko, langsung menyentak pelan. "Jangan sembarangan ngomong, Dim. Kamu lupa cerita nenek moyang." Siapapun yang dibungkus kain itu, arwahnya tidak akan damai. Dia akan bangun, mencari orang-orang yang punya hubungan dengannya, dan menyeret mereka ke alam kematian. Dimas masih saja tidak percaya. Ia justru merasa penasaran. Malam itu juga, sekitar pukul 12:15, Dimas diam-diam menyelinap keluar rumah. Ia berniat pergi ke makam Pak Hadi untuk membuktikan bahwa semua itu hanya omong kosong. Ia membawa senter dan sebuah parang yang diselipkan di pinggang. Bukan untuk melindungi diri dari makhluk halus, melainkan jika ada binatang buas. Jalan menuju pemakaman terasa lebih panjang dari biasanya. Kabut tipis mulai turun, membuat pandangan terbatas hanya beberapa meter saja. Suara jangkrik yang biasanya riuh, malam itu sama sekali tidak terdengar. Sunyi yang menyesakkan dada. Hanya suara langkah kaki Dimas yang bergema di tanah kering. Saat tiba di area pemakaman, Dimas langsung melihat gundukan tanah baru milik Pak Hadi. Di sana, ada sesuatu yang tidak beres. Tanah gundukan itu terlihat rata, padahal sore hari baru saja ditimbun. Dan yang lebih mengerikan, di atas batu nisan yang belum tertulis nama itu, tergeletak selembar kain hitam yang sama persis dengan yang ia lihat siang tadi. Kain itu berkibar pelan, padahal tidak ada angin yang bertiup. Dimas merasakan bulu kuduknya berdiri. Rasa percaya dirinya perlahan mulai luntur. Ia melangkah mendekat, senter di tangannya bergetar. "Hei, siapa di sana?" Teriaknya berusaha memberanikan diri. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Tiba-tiba, kain kafan hitam itu terbang dari atas nisan, melayang perlahan ke arah Dimas. Dimas mundur selangkah. Parang di tangannya terangkat. Kain itu berhenti tepat di depan wajahnya. Dimas bisa mencium bau anyir darah dan bau tanah basah yang sangat menyengat keluar dari kain itu. Dan kemudian, dari balik kain hitam itu, terdengar suara lirih, berat, dan serak, persis seperti suara Pak Hadi saat masih hidup. "Masih ada yang kurang." Dimas menjerit kaget. Ia memukulkan parangnya ke arah kain itu. Tapi kain itu seolah bergerak sendiri, menghindari pukulan, lalu melilit pergelangan tangan Dimas dengan cepat. Dimas merasakan dingin yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya.
rasa dingin yang menusuk sampai ke tulang sumsum. Ia merasa seolah-olah tangannya sedang direndam ke dalam air es yang membeku. Ia berusaha melepaskan diri, tapi lilitan kain itu semakin kuat, semakin erat, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menariknya. "Lepaskan! Lepaskan aku!" teriak Dimas sekuat tenaga. Ia jatuh terjerembab ke tanah, berusaha merobek kain itu. Tapi kain itu sekeras baja, tidak bisa sobek sedikit pun. Pandangannya mulai kabur. Di depannya, ia melihat bayangan sosok tinggi besar berdiri di kaki gundukan makam. Sosok itu mengenakan kain kafan hitam yang sama, wajahnya tertutup, tapi matanya bersinar merah menyala dalam kegelapan. "Kau yang meremehkan! Sekarang kau akan menggantikanku." Suara itu menggema di kepala Dimas. Tepat saat sosok itu hendak melangkah mendekat, terdengar suara beduk bertalu-talu dari arah desa. Ki Sastro dan beberapa warga ternyata mengikuti Dimas diam-diam karena khawatir. Ki Sastro membawa air suci dan membaca doa-doa penolak bala. "Kembalilah, kembalilah ke tempatmu. Ini bukan urusanmu," teriak Ki Sastro sambil memercikan air suci ke arah kain itu. Mendengar itu, kain yang melilit tangan Dimas tiba-tiba terlepas sendiri, lalu melayang kembali menuju sosok berjasad hitam itu. Sosok itu mengeluarkan suara raungan panjang yang mengerikan, lalu perlahan menghilang ke dalam tanah. Membawa serta kain kafan itu bersamanya. Dimas tergolek lemas di tanah. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat pasi. Ia selamat. Tapi tangan kanannya yang terlingkupi kain itu kini berubah warna menjadi hitam pekat. Persis seperti warna tubuh Pak Hadi sebelum dimakamkan. Sejak kejadian itu, Dimas tidak pernah sama lagi. Ia menjadi pendiam, sering berbicara sendiri, dan selalu menatap tangannya dengan tatapan ketakutan. Ia tahu, ia telah terikat dengan kutukan kain kafan hitam itu. Beberapa hari kemudian, Ki Sastro menemukan sebuah catatan tua di gudang rumahnya. Catatan itu ditulis oleh kakeknya, yang juga merupakan tetua adat sebelum dirinya. Di sana tertulis kisah lengkap tentang kain kafan hitam. Ternyata kain itu bukanlah benda gaib yang muncul begitu saja. Puluhan tahun lalu, ada seorang wanita muda yang dibunuh secara kejam di desa itu. Ia dibunuh oleh kekasihnya sendiri karena harta. Lalu jasadnya dibungkus dengan kain hitam bekas karung goni dan dikuburkan di bawah pohon beringin tua. Sebelum meninggal, wanita itu mengutuk bahwa ia akan kembali, dan siapapun yang mati dengan membawa dosa besar atau niat jahat akan dibungkus dengan kain yang sama dengannya. Kain yang menyerap segala dendam dan kesedihannya. Kain itu akan terus berpindah dari satu jenazah ke jenazah lainnya, mencari korban baru sampai dendamnya terbalaskan. Dan Pak Hadi ternyata diam-diam diketahui oleh Ki Sastro adalah orang yang merupakan keturunan dari pelaku pembunuhan itu. Nasib telah membawanya kembali ke tempat asal dosa itu. Malam demi malam, dusun Randu Alas tidak pernah lagi tenang. Setiap kali ada kabar kematian, warga desa selalu ketakutan, takut melihat kain apa yang akan digunakan untuk membungkus jenazah. Dan untuk Dimas, nasibnya sudah tertulis. 3 bulan setelah kejadian di makam itu, Dimas ditemukan meninggal di kamarnya.
Tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Tapi, yang membuat seluruh desa gempar saat jenazahnya dibawa keluar, terlihat jelas di atas tubuhnya, tergeletak kain kafan hitam yang sama. Kain itu kini terlihat lebih hitam, lebih pekat, dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Ki Sastro tahu, kutukan itu belum selesai. Kain itu hanya berpindah tempat, menunggu orang berikutnya yang membawa dosa, atau orang yang cukup berani untuk mengakhiri semuanya. Konon, sampai sekarang, jika kamu melewati dusun Randu Alas di malam hari, terutama saat kabut tebal turun, kamu bisa melihat sosok pria muda dengan tangan hitam, berjalan membawa selembar kain hitam di tangannya, menawarkan kain itu kepada siapa saja yang ia temui. Berbisik pelan, "Kau mau? Kain ini hangat, cocok untukmu. Karena kau pun punya dosa yang belum dibayar." Misteri kain kafan hitam itu masih terus berlanjut, menjadi kisah yang tak akan pernah hilang dari ingatan siapa saja yang pernah merasakan dinginnya sentuhan kain itu.